Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan nanti kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET hingga kini masih terus bergulir dan beberapa poin pembahasan di dalamnya masih bergulir di pemerintah. Pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET hingga kini masih terus bergulir. Beberapa poin pembahasan di dalamnya masih dikaji di pemerintah. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai, keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang EBET ini masih dianggap belum maksimal. Hal ini karena masih ada beberapa poin yang belum bisa disepakati, yaitu poin mengenai power wheeling atau Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Saya lihat pemerintah masih setengah hati dengan energi baru terbarukan ini. Padahal pemerintah sendiri menargetkan di 2025 itu 23%. Sekarang 2024 itu baru 12%. Ataupun paling banyak ke 13%. Nah baru 50%. Ini pemerintah apa nih setengah hati ya untuk walaupun memang beberapa ya pembangkit PLN seperti juga kerjasama dengan pemerintah Emirat ada ya yang pembangkit energi matahari. Tapi ini harus undang-undangnya cepat jadi menurut saya karena undang-undang ini menjadi dasar bagi negara untuk mengalokasikan anggaran, memaksa investor, ya kemudian memaksa PLN sendiri untuk menuju ke energi baru terbarukan, ya. Lebih lanjut, Andi Yuliani Paris yakin rancangan Undang-Undang EBET ini dapat diselesaikan oleh DPR RI melalui Komisi 7 dalam akhir periode ini. Dirinya meminta keseriusan pemerintah dalam membahas rancangan Undang-Undang EBET ini bersama dengan DPR RI. Dari Senayan, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 2 DPR RI yang mendorong KPU meningkatkan kinerja dalam kesiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di sini guna meminimalisir sengketa yang terjadi pasca pemilihan berlangsung. Komisi 2 DPR RI mendorong KPU meningkatkan kinerja dalam kesiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 guna meminimalisir sengketa yang terjadi pasca pemilihan berlangsung. Anggota Komisi 2 DPR RI Difriyadi menilai pilkada serentak merupakan hal yang positif karena akan menciptakan keselarasan periodisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah pasca pemilihan presiden 2024 lalu. Ia menegaskan KPU bersama KPPS serta PPK sampai ke tingkat kabupaten provinsi perlu menciptakan integritas dalam pilkada serentak 2024 agar tidak menciptakan gesekan dan kegaduhan di tengah masyarakat pasca pemilihan kepala daerah. Nanti kearifan lokal masyarakat masing-masing di daerah yang melaksanakan pilkada itu. Nah oleh karena itu karena semakin tinggi partisipasinya diharapkan kapasitas KPU-nya memperbaiki kondisi yang selama ini menjadi titik-titik lemah. Misalnya pada saat rekapitulasi ini perlu menjadi penajaman prioritas-prioritas bagi KPU pada tingkat bawah sehingga tidak ada lagi gugatan-gugatan ataupun sengketa-sengketa yang tidak yang merugikan sumber daya kita. Saya kira itu. Jadi fair, adil itu kemudian lancar. Nah, ini menjadi kewajiban mereka untuk menjaga. Difriyadi berharap pilkada serentak tahun 2024 berjalan sukses dengan sarana dan prasarana yang dipersiapkan dengan baik, sehingga terbangun asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sederet masalah pelaksanaan ibadah haji 2024 menjadi temuan tim Was Haji DPR RI, mulai dari standar pelayanan yang dinilai buruk, kegagalan diplomasi haji pemerintah, dan juga indikasi praktik jual beli visa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut ada indikasi praktik jual beli visa dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 dan hal tersebut menyebabkan tingginya harga visa dari harga biasanya. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut ada indikasi praktek jual beli visa dalam pelaksanaan ibadah haji 2024. Hal tersebut menyebabkan tingginya harga visa dari harga biasanya. Sederet masalah pelaksanaan ibadah haji 2024 menjadi temuan Tim Was Haji DPR RI, mulai dari standar pelayanan yang dinilai buruk, kegagalan diplomasi haji pemerintah, dan indikasi praktik jual beli visa. Yang kedua, beberapa highlight seperti misalnya soal petugas haji, kemudian soal standar pelayanan, dan yang paling menarik adalah ada indikasi jual beli visa. Indikasi ini nanti disampaikan oleh teman-teman bagaimana indikasi ini tidak bisa kita buka sekarang, tapi mungkin akan lebih detail di pansus indikasi jual beli visa yang mengakibatkan harga visa melambung. Anggota Tim Was Haji DPR RI Endang Maria Astuti menyatakan masalah peralihan kuota reguler ke ONH Plus juga akan dibahas melalui pansus angket. Menteri Agama, Kementerian Agama, Gus Yakut itu tidak mematuhi usul saran saat rapat dengar pendapat, rapat raker bersama Komisi 8, yang mana saat raker dengan Komisi 8 sudah ada ketentuan bahwa prosentasi haji khusus dan berapa jumlah dari haji reguler itu sudah ditentukan di dalam kesimpulan. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, Komisi 10 DPR RI menerima masukan dari masyarakat dan pelaku industri pariwisata di Kuta Bali. Masukan ini nantinya akan memperkaya, maksud kami, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, Komisi 10 DPR RI menerima masukan dari masyarakat dan pelaku industri pariwisata di Kuta Bali. Masukan ini nantinya akan memperkaya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, selama ini pariwisata Indonesia dikenal dengan kekayaan alam, budaya, adat istiadat, hingga keramahan masyarakatnya. Namun, pengelolaan pariwisata seharusnya memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kualitas SDM pengelola industri pariwisata. Karenanya, RUU Kepariwisataan akan memuat hal ini untuk memberikan nilai tambah pada pariwisata di tanah air. Lingkungan itu perlu juga masukkan dalam aturan, ya, kewajiban menjaga kebersihan, ya, sampah, kemudian keberlanjutan budaya, artinya konservasi budaya dan alam itu juga perlu dimasukkan dalam RUU ini. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 Ferdiansyah mengatakan, RUU ini akan mengubah paradigma mass tourism menjadi quality tourism
yang lebih fokus memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, salah satunya pada pelestarian budaya dan peningkatan kualitas layanan di destinasi wisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, tolong jangan diartikan sempit. Jadi budaya bukan sekedar tari menari, tapi budaya kebersihan, budaya sapa tegur salam, budaya untuk melayani, ya kan? Nah, ini juga penjabaran dari sabta pesona. Aman, nyaman, ada pesan, ada kesan, sehingga membuat orang melakukan repeat order, akan berkunjung kembali. Dari Bali, Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Perputaran uang judi online di tanah air kian fantastis. Dalam kuartal pertama tahun 2024, PPATK bahkan mencatat nilainya mencapai 600 triliun rupiah. Dan menanggapi hal ini, DPR RI mendesak pemerintah dan juga aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku dan menjatuhkan sanksi pidana. Perputaran uang judi online di tanah air kian fantastis. Dalam kuartal pertama tahun 2024, PPATK bahkan mencatat nilainya mencapai 600 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, DPR mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku dan menjatuhkan sanksi pidana. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, permasalahan ini harus segera diselesaikan karena judi online seolah telah mewabah di seluruh lapisan masyarakat. Menurut laporan PPATK, pelaku judi online justru didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah. Ia menegaskan, para pelaku bisa dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Pasal 27 ayat 2 bahwa perjudian online itu dilarang, bahwa sanksinya adalah paling lama 10 dan atau denda paling banyak 10 miliar sebagaimana diatur pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 1 2024. Memang ada kitab undang-undang hukum pidana yang baru, tapi di kitab undang-undang hukum pidana yang katanya nanti akan berlaku di 2026, judi online itu memang dilarang. Jadi nggak bisa orang yang merasa dirinya sebagai korban judi online malah sama negara mau dikasih bansos. Mereka yang terlibat juga, mau itu mereka pemilik modalnya atau yang menggunakan itu sebagai mata pencaharian, jelas kok itu kena sanksi pidana. Jadi terkait judi online dan kaitannya untuk bansos, tolak. Lebih lanjut, Rieke menolak keras pelaku judi online dilabelkan sebagai korban. Ia berharap masyarakat dan seluruh stakeholder bisa bekerja sama dalam pemberantasan judi online. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 ternyata masih menjadi polemik bagi sebagian masyarakat. Sekolah negeri yang tidak merata menjadi salah satu permasalahannya. Dan pemirsa, informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali bersama kami di TVR 09. Daya tampung sekolah yang tidak imbang dengan jumlah peserta didik pada akhirnya membuat sistem zonasi kurang optimal. Tidak sedikit orang tua murid yang kecewa karena anaknya tidak dapat kuota untuk bersekolah di dekat rumah. Simak liputan mendalam terkait optimalisasi sistem PPDB yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 ternyata masih menjadi polemik bagi sebagian masyarakat. Sebaran sekolah negeri yang tidak merata adalah salah satunya. Di Yogyakarta misalnya, jumlah sekolah di wilayah utara lebih banyak ketimbang sisi selatan, padahal kepadatan penduduk justru berada di Yogyakarta bagian selatan. Daya tampung sekolah yang tidak mencukupi jumlah peserta didik pada akhirnya membuat sistem zonasi kurang optimal. Tidak sedikit orang tua murid yang kecewa karena anaknya tidak dapat kuota untuk bersekolah di dekat rumah. Tak hanya itu, bahkan sempat mengemuka dugaan kecurangan melalui titip nama di kartu keluarga. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi pun mengingatkan, Kemendikbudristek perlu berbenah agar rentetan permasalahan dapat terurai satu persatu. Proses yang ada ternyata masih banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat. Artinya apa? Ini haruslah dievaluasi. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu tingkat pemerataan sekolah pun juga masih terbatas. Terkadang yang rumahnya berbelakangan aja, yang satunya yang dekat sekolahnya, satunya malahan tidak dapat wilayah tersebut. Nah, ini yang harus kita evaluasi, karena kalau berdasarkan letak wilayah itu jadi permasalahan tersendiri. Dan itu masih bicara di Jakarta, belum lagi yang wilayah-wilayah yang di daerah yang memang keterbatasan sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini menjadi PR kita bersama, dan juga kita Komisi 10 mengharapkan Kemendikbud sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 10 dari tahun-tahun sebelumnya, maka harus peka dengan dengan segala permasalahan tentang penerimaan siswa baru. Permasalahan PPDB pun disikapi berbeda-beda oleh beberapa instansi pendidikan di Indonesia. PJ Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat bahkan menambahkan persyaratan lampiran bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan. Persyaratan PBB itu diharapkan dapat mencegah kecurangan lokasi tempat tinggal. Selama antar zona ini infrastruktur pendidikannya belum sama, tentu zonasi ini tetap akan menyisakan persoalan. Nah, termasuk misalnya terobosan dari Pak PJ tadi itu menyangkut, kalau saya dengar tadi ada pelampiran PBB. Selain tadi urusan memperbanyak pendapatan daerah, kan juga untuk menentukan lokasi. Tapi tetap menurut saya, selama timpang antara zona 1, 2, 3 timpang secara infrastruktur pendidikan, saya yakin tetap akan ada orang berupaya untuk geser ke kiri, geser ke kanan. Jadi saran saya ke depan, kalau anggaran pendidikan ini cukup, tentu kita wajib. Kalau di sini ada 1 SMK, di sini nggak harus. Kalau di sini ada 2 SMA, di sini nggak harus. Berdasarkan aturan yang ada, penerimaan peserta didik baru memiliki 4 jalur. Mulai dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, hingga jalur prestasi. Beberapa di antara jalur itu memiliki sisi resiko yang dapat disiasati oleh oknum wali murid. Namun, Ibu Kota Jakarta punya strategi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Salah satunya dengan menggandeng petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membantu verifikasi data di posko PPDB. Kalau kami itu pertama adalah yang membedakan lah ya DKI dengan wilayah lain. Yang pertama adalah di setiap posko kami itu selalu ada Sudin Dukcapil. Jadi Sudin Pendidikan bekerja sama dengan Sudin Dukcapil. Begitupun yang di dinas. Posko di Dinas Pendidikan itu ya di sana ada Dinas Dukcapilnya juga gitu. Jadi kita nggak perlu repot, orang juga nggak bisa berpindah-pindah dalam arti repot ngurus. Kami segera bisa mengatasi ketika ada perbedaan atau masalah pada kartu keluarga dari calon peserta didik gitu. Terus yang kedua,
kedua adalah mungkin kalau jalur perpindahan tugas orang tua tuh terjadi banyak perubahan. Di antaranya adalah harus menarik gitu ya kakak. Jadi si anak harus dipindahkan ya di DKI Jakarta dari luar kota. Nah ini juga mengakibatkan hal yang banyak orang yang kemudian memanfaatkan jalur ini jadi nggak bisa. Makanya sekarang tuh jalurnya jadi PTO itu bisa adil. Dan yang ketiga, sebenarnya kami itu punya PPDB bersama ya. PPDB bersama sekolah swasta. Jadi bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri SMP, SMA dan SMK, kami membuka PPDB bersama pada lokasi-lokasi itu agar setiap anak bisa mengakses pendidikan di sekolah negeri. Transparan dan akuntabel menjadi aspek penting yang perlu diutamakan dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Tujuannya agar setiap calon peserta didik mendapatkan haknya secara tepat. Dengan begitu, sistem PPDB akan berjalan optimal untuk memudahkan pendaftaran, bukan malah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemirsa, kantin menjadi salah satu tujuan utama ketika jam istirahat bagi para pekerja. Selain sebagai tempat menyediakan makanan, kantin juga berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan rekan kerja, termasuk kantin demokrasi yang ada di DPR RI. Seperti apa dan bagaimana kantin demokrasi ini? Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09. Kantin Demokrasi menyajikan berbagai hidangan pilihan lezat dan fasilitas yang nyaman. Selain menjadi tempat untuk memanjakan lidah, suasana modern Kantin Demokrasi juga menambah kenyamanan bagi para pengunjung, sehingga dapat menjadi tempat peningkatan produktivitas. Tanpa berlama-lama lagi, pemirsa, langsung saja kita saksikan tayangan Kantin Demokrasi hadirkan kesan nyaman di setiap sudutnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, pernah nggak sih lagi asik kerja terus tiba-tiba lapar? Pasti jadi nggak konsen ya, bolak-balik lihat jam. Terus kepikiran apa yo?
Siapa nih di sini yang kepikiran sama kantin? Kantin atau kafetaria terutama untuk karyawan menjadi tujuan utama ketika perut sudah mulai keroncongan di sela-sela bekerja. Membayangkan hidangan lezat dan bergizi serta disajikan di tempat yang nyaman pasti menjadi poin plus tersendiri bagi kehadiran sebuah kantin. Ya, konsep inilah yang dihadirkan di Kantin Demokrasi. Sesuai namanya, kantin ini terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat di mana demokrasi negara ini berlangsung. Di mana ribuan orang dari berbagai kalangan setiap harinya silih berganti hadir untuk rapat di DPR, mulai dari jajaran pemerintahan, perwakilan dari negara lain, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum. Dari sanalah ide untuk menghadirkan kantin premium yang tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, namun juga higienis, bersih, dengan harga yang terjangkau. Nantinya akan ada 24 tenan dalam Kantin Demokrasi yang siap memanjakan lidah pengunjungnya. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan tes food terhadap 60 jenis makanan yang nantinya akan membuka gerainya di Kantin Demokrasi. Tamu yang hadir dalam tes food tersebut akan memberikan penilaian terhadap makanan-makanan yang disajikan. Menu-menu yang disajikan variatif, didominasi oleh kuliner Nusantara seperti selat Solo, sop iga, bakso, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kategori yang akan dinilai antara lain tampilan makanan, rasa makanan, tekstur makanan, dan juga aroma makanan. Selain rasa dari makanan, yang tentunya diperhatikan dari kantin ini adalah kenyamanan di setiap sudutnya. Lebih dari itu, Kantin Demokrasi dirancang dengan suasana modern dan nyaman sehingga pengunjung dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah nantinya dipastikan akan menjamu setiap pengunjung yang hadir di Kantin Demokrasi. Semoga Kantin Demokrasi tidak hanya menjadi tempat makan biasa ya, namun juga menjadi tempat untuk meningkatkan produktivitas, kebahagiaan, dan menjadi representasi demokrasi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Pemirsa, informasi mengenai Kantin Demokrasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi ini. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Umam Hidayat dan rekan saya Anggun Oktarini. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.